Banyak dari para aulia, banyak daripada orang-orang soleh tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penglihatannya diambil. Contoh seperti Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Diriwayatkan beliau kalau tidak salah itu di usia yang masih kecil beliau diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya nyusun Ratib Haddad ya. Diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dikatakan karena sebab tersengat daripada kalajengking, kening sengak kalah, sampai racunnya itu menjalar ke penglihatan beliau, menjalar ke mata sehingga beliau menjadi buta. Tapi dikala itu Allah Ta'ala butakan mata beliau, tapi Allah Ta'ala buka mata batin beliau. Beliau Al-Imam Al-Haddad itu dalam keadaan tidak melihat, dalam keadaan buta, beliau tetap bersemangat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Haddad ini Allah butakan matanya, namun Allah buka mata batinnya. Seperti kisah yang sudah banyak kita dengar, kisah yang sering kita dengar. Di dalam sebuah majelis itu beliau duduk di depan. Ada beberapa orang yang memang tidak suka sama beliau. Ya biasa, namanya orang soleh, orang yang menjadi kekasih Allah itu kebajiin bi manusia itu biasa sudah. Biasa sudah. Jadi beliau ketika itu di dalam majelis tersebut ada orang yang punya kertek dalam hatinya. Dua para cereng buta mak sabuk iada. Bisa apa je make suara maca, tak kira bisa maca. Subhanallah, di situ Allah izinkan beliau untuk menunjukkan karomahnya kepada orang yang punya firasat tidak baik kepada beliau. Kalau di tarim itu umumnya ketika kita hadir di dalam sebuah acara ya, itu dikasih kopi, biasanya satu cangkir kecil, dibagi semua dapat kopi. Kemudian Imam Haddad ini mengatakan, "Hei fulan," langsung menunjuk kepada orang yang tadi punya kretek tidak baik. "Hei fulan, kau lihat itu di dalam kopimu ada lalernya. Dalam kopimu ada lalatnya." Kaget dia. Masa dilihat sama dia, ternyata ada. Masukkan itu lalatnya, karena satu sayap lalat itu membawa penyakit dan obatnya ada di sayap yang satunya. Masukkan kemudian buang. Kaget dia. Padahal Imam Haddad dalam keadaan buta. Makanya dalam hal apapun itu tidak boleh kita suudzon kepada orang-orang soleh, khususnya kita berburuk sangka kepada orang-orang yang memiliki wilayah, orang-orang yang menjadi wakilnya Allah di dunia. Jangan pernah menaruh rasa suudzon, berburuk sangka sedikit pun jangan. Seperti kisahnya lagi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau juga dalam riwayat Allah ambil penglihatan beliau, Allah butakan mata beliau. Sekut eketria bi orek, sekut edeng bedeng, pembahasan gue lebih impian. Satu ketika beliau berjalan itu dituntun sama seseorang, kemudian yang menuntun ini ingin menjerumuskan beliau, ingin mencelakai beliau. Jadi ada kayak sumur gitu, beliau dituntun. Pas beliau itu jalan, diluruskan dengan lubang sumur tersebut. Kemauan orang ini, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, sekiranya jatuh. Namun apa yang terjadi? Meskipun beliau buta, Allah buka mata batinnya, sehingga yang terjadi ketika sudah ada di lubang, di depan lubang tersebut, beliau meloncati lubang itu. Ini adalah sebuah karomah, sebuah keistimewaan
bagi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan Allah lindungi, akan Allah jaga. Ada satu kisah tentang Habib Ahmad bin Hasan nih kan, mau meminang seorang wanita dari kalangan Al-Muhdhar di Guere, mau meminta seorang syarifah di Guere. Dalam kisahnya itu kalau tidak salah mau meminang putri dari Al-Habib Ahmad bin Mustafa Al-Muhdhar, mau meminang putri beliau. Ketika sudah masuk, nah ini jong bitenah reng lambe, reng alim, reng soleh, bi reng sidia dateng ruah tak langsung atanya kelakuan nak. Maksudnya bentar ke rumah reng bini seban senenge tanya kibe matuan calon matuan Allah ke apa bencong. Pasti datang misalkan lemilkat kebi ya, dah tak ada potongan sama sekali, pemapan ngakui skincare benih gilap, benih glowing basan, agilap metalik di budin. Datang, keng pas ben ngebelan di PC banyak, gulah nekuk pabrik, boh, dah makilah aberna metalik menekuk pabrik, pakun ganteng padeng, ada yang semakin senikah. Tapi kalau orang dulu tidak. Karena Habib Ahmad bin Mustafa Al-Muhdhar ini sudah mengetahui wilayah yang dimiliki oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menerima dengan senang hati. Tapi tunggu dulu, kata beliau. Bagaimana petawa kata anak? Sampean mau saya tunjukkan ke anak saya. Kalau cocok, sama-sama cocok, bismillah, sudah. Ya akhir, ditunggu di ruang tamu. Beliau dimasukkan di ruang tamu. Beliau buta, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Allah tidak Allah ambil pandangan beliau, namun mata batin tetap Allah buka. Beliau tidak ngelihat. Ketika si perempuan ini keluar melihat, tuh, mak ring buta. Namanya manusiawi. Mator ke abanah. Punten ba, abdina tak gelem, abdina taruh di laki sebelah. Entan abdina tak taruh nyari si buta. Misam Habib Ahmad bin Mustafa Al-Muhdhar kan itu misam. Abana misam. Nak, mau ngabasaki jejak secara dohir melolo nak. Coba abasaki boleh nak. Abasaki kelaban abasan karena Allah. Cek kelaban abasan karena hawa nafsu. Kira karena perintah dari abana keluar boleh. Tinggal keluar boleh, mangkiin nang ruang tamu ni kan mangkii Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mulai dari obuk sampai koncon soko awsok mata kepi. Awsok mata kepi sebeden. Matur boleh ka abana. Mun bahasan kula lebih impian mangkin ka ya maki bedematan cinyak banyak gelu. Tapi kata beliau, itulah keistimewaan daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau Allah butakan matanya, tapi dari setiap pori-pori yang ada di dalam tubuh beliau, setiap bulu yang ada di dalam tubuh beliau, yang ada di tubuh beliau, itu semuanya memiliki pandangan-pandangan batin di sisi Allah Subhanahu wa taala.